Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, khataman nabiyyin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa TV Nabawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hari ini kita akan mengkaji kitab fikih di dalam mazhab Imam Syafi'i, kitab yang dikarang oleh ulama besar di zamannya, yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair, yaitu kitab yang berjudul Safinatun Najah. Adapun makna safinah adalah perahu, An-Najah, selamat. Seolah-olah sahibul kitab mengajak kita untuk menaiki perahunya agar kita selamat, yaitu selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab ini, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia kita sampai menuju akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, pemirsa TV Nabawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit sekelumit Al-Fakir akan membawakan daripada biografi pengarang kitab ini. Beliau adalah Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami yang dilahirkan di kota Hadramaut, di desa yang dikatakan yang dinamakan Hautah. Beliau lahir dan menimba ilmu oleh ayahnya dan ulama-ulama yang ada di zamannya, kemudian hijrah menuju tanah air kita tercinta, yaitu Indonesia. Dan beliau mengajar di Indonesia. Di antara murid-murid beliau sangat banyak sekali, di antaranya yang terkenal, yang tenar sekali di Jakarta adalah Mufti Jakarta Al-Habib Utsman bin Yahya. Beliau adalah salah satu guru Al-Habib Utsman bin Yahya. Kemudian beliau menyebarkan ilmunya di Indonesia ini sampai beliau meninggal dunia di Indonesia dan dikuburkan di Tanah Abang. Ma'asyiral hadirin, pemirsa TV Nabawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir tidak berpanjang lebar tentang biografi beliau. Marilah kita mengikuti daripada pengajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair fi kitabih Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dimulai kitab ini, kitab Safinatun Najah, dengan mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kita bertanya, mengapa kebanyakan daripada para ulama-ulama terdahulu dalam memulai kitabnya, mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak sia-sia mereka menulis dengan membawakan atau menulis dalam kitabnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua mematuhi daripada perintah Rasulullah SAW yang menyuruh kita, yang memerintahkan kita untuk tatkala kita menulis suatu kitab, maka tulislah dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana disebutkan di dalam syarah ini kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Beliau dalam kitab syarah Safinatun Najah Kashifatus Saja menukil dari hadis Rasulullah SAW, inna awal ma katabahul galam Bismillahirrahmanirrahim, fa idza katabtum kitaban faktubuha awwaluhu wa hiya miftahu kulli kitab unzila. Apabila sesungguhnya awal pertama kali yang ditulis di qalam, di Lauhul Mahfuz adalah Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum kitaban, apabila kalian menulis suatu kitab, faktubuha awwaluhu
maka tulislah awalnya dengan ucapan, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sahibul kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair di dalam kitabnya mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama di dalam mengawali kitabnya menulis Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mengamalkan daripada hadis Rasulullah SAW dengan hadis yang telah kita dengar tadi. Ada hadis riwayat yang berikutnya disebutkan bahwa kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa agta. Kullu amrin, segala perkara, la yubda'u, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa agta, maka perkara tersebut terputus. Di riwayat lain, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka ia adalah abtar. Abtar di sini maknanya seseorang yang tidak mempunyai daripada tulang ekor. Di riwayat lain fahuwa ajzam, maka orang tersebut yang tidak memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, yang tidak memulai segala perkaranya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka seolah-olah dia memiliki daripada penyakit kulit yang berbahaya. Ulama mengatakan wa kullu dzalika nagisul barakah. Ini semuanya makna abtar, agta, ajzam adalah berkahnya kurang atau galilul barakah, sedikit keberkahannya. Oleh karena itu sahibul kitab di samping ingin memiliki daripada meraih daripada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau pun ingin menulis kitabnya Bismillahirrahmanirrahim mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari segi hukum, para ulama membagi daripada ahkamul bismillah menjadi 5 hukum. Terkadang Bismillahirrahmanirrahim kita membacanya wajib. Terkadang Bismillahirrahmanirrahim kita membacanya sunnah. Terkadang Bismillahirrahmanirrahim kita baca makruh. Terkadang Bismillahirrahmanirrahim kita membacanya mubah. Dan terkadang Bismillahirrahmanirrahim kita membacanya hukumnya haram. Karena sangat pentingnya daripada ilmu fikih, ulama membagi daripada 5 bagian tersebut tentang Bismillahirrahmanirrahim khamsatu ahkam, 5 hukum. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan mendefinisikan atau memperincikan daripada di mana tempat-tempatnya itu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Pemirsa TV Nabawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Adapun hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim, hukumnya adalah wajib tatkala kita melaksanakan solat, baik solat sunnah ataupun solat fardu, tatkala kita membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tiada solat seseorang, ulama mengatakan tiada solat di sini tidak sah solat seseorang apabila dia tidak membaca dengan Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Para ulama mengatakan tidak sah seseorang apabila tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan mereka menghitung atau memasukkan dalam surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i mengatakan apabila seseorang melaksanakan solat, baik solat sunnah ataupun solat fardu, maka tidak sah kalau dia tidak membaca di dalam surat Al-Fatihahnya basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, yang pertama hukumnya Bismillahirrahmanirrahim wajib untuk kita baca tatkala kita membaca surat Al-Fatihah di dalam solat kita. Kemudian yang kedua, basmalah terkadang sunnah untuk kita baca. Sebagaimana tadi hadis yang telah kita dengarkan, bahkan banyak hadis-hadis yang
mengutarakan, menyebutkan daripada hukum bismillahirrahmanirrahim untuk sunnah kita baca. Di antaranya dua hadis yang tadi sudah kita baca, sudah kita dengar. Hadis yang kedua, hadis yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza katabtum kitaban faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim." Apabila kalian menulis daripada suatu kitab, maka awalilah, tulislah pertama kali dengan bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum faqra'u, apabila kalian menulisnya maka bacalah daripada basmalah tersebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi riwayat ini yang ketiga menambahkan selain kita menulis bismillahirrahmanirrahim, maka kita baca juga ya dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah untuk kita baca di dalam segala keadaan. Di dalam segala keadaan. Kemudian terkadang bismillahirrahmanirrahim makruh untuk kita baca. Tatkala kita melaksanakan daripada perbuatan-perbuatan makruh. Apabila kita melaksanakan perbuatan-perbuatan makruh yang dilarang, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membaca, mengawali perbuatan kita dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim, maka hukumnya baca bismillahirrahmanirrahim makruh hukumnya. Seperti contohnya, maaf, apabila kita melihat daripada kemaluan ya suami istri, itu hukumnya makruh, kita melihatnya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, ini hukumnya makruh. Kemudian yang keempat, bismillahirrahmanirrahim hukumnya haram untuk kita baca. Hukumnya haram bismillahirrahmanirrahim untuk kita membacanya tatkala seseorang melaksanakan daripada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seorang pencuri ingin mendapatkan suatu pencuriannya dengan dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia membaca bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya haram. Karena perbuatannya perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka membacanya pun hukumnya haram. Yang terakhir, yang kelima, membaca bismillahirrahmanirrahim, hukum yang kelima mubah. Mubah bismillah untuk kita baca tatkala kita sedang mengangkat satu barang dari satu tempat ke tempat yang lain, ini hukumnya mubah untuk kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Makna mubah di sini adalah apakah dituntut oleh syariat agama Islam menuntut untuk kita membaca basmalah tatkala kita mengangkat satu barang ke satu tempat ke tempat yang lain, ini tidak dianjurkan. Oleh karena itu dari segi dituntut atau tidaknya, ini tidak dituntut, yaitu maknanya atau hukumnya mubah untuk kita baca. Boleh kita baca, boleh tidak untuk kita baca. Adapun basmalah tersebut tatkala kita membacanya, ini mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari segi zikir atau bacaan daripada surat Al-Qur'an atau surat Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, kita bacanya ini mendapatkan daripada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu hukumnya mubah. Kemudian yang berikutnya, sahibul kitab setelah mengawali kitabnya dengan basmalah, kemudian disetelahi dengan hamdalah. Ini pun menggabung daripada dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil hamdalah fahuwa agta, wa fi ba'd riwayah fahuwa ajdam, wa fi ba'd riwayah fahuwa abtar. Sama hadis daripada hadis bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja perawinya ini berbeda. Yang tadi diriwayatkan di dalam hadis tentang basmalah ini dari Abi Dawud, ya, dari Abi Dawud yang pertama dengan hadis bismillahirrahmanirrahim. Segala perkara tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, ini riwayatnya adalah yang meriwayatkan Abi Dawud. Kemudian hadis hamdalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang meriwayatkan bahwa segala sesuatu yang tidak dimulai dengan hamdalah maka itu adalah sesuatu tersebut agta, terputus, seperti orang yang terputus daripada salah satu anggota badannya. Kemudian di riwayat lain abtar, yang tidak mempunyai tulang ekor. Wa fi ba'd riwayah, di riwayat lain
adalah ajdam yang mempunyai daripada penyakit kulit yang berbahaya. Ini digabungkan dua hadis tersebut, bukan berarti ini bertolak belakang, akan tapi sahibul kitab menggabungkan dua hadis tersebut, dimulai yang pertama dengan basmalah, kemudian disetelahi dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Ar-Rabb di sini makna Ar-Rabb. Makna Rabb adalah Tuhan, baik yang patut untuk disembah ataupun yang tidak patut untuk disembah. Akan tetapi disetelahi Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan wabihi, dengannya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, nasta'in, kami natlub, meminta, al-auna, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ala umurid dunya waddin, dari segala urusan dunia dan urusan agama. Ya, ini sahibul kitab, beliau mengarang kitabnya dengan mengatakan wabihi, dan dengan Allah Subhanahu wa taala kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu urusan-urusan kami, yaitu urusan dunia dan urusan akhirat. Sahibul kitab memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudahkan segala urusan dunia dan urusan akhiratnya. Kemudian setelah ini salawat. Insyaallah kita akan meneruskan pengajian kita yang setelah jeda berikut ini. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan kembali daripada pelajaran kita. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah sahibul kitab mengucapkan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin. Wa sallallahu, dan salawat dari Allah Subhanahu wa taala, wasallam, dan salam kesejahteraan, ala sayyidina, ke atas pemimpin kami, yaitu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, penutup para nabi-nabi terdahulu, wa alihi, dan para keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, ajma'in, seluruhnya. Kemudian kitab ini ditulis dengan salawat. Setelah basmalah hamdalah, kemudian beliau sahibul kitab menulis kitab ini dengan salawat, wa sallallahu. Ini pun tidak sia-sia sahibul kitab menulis kitabnya dengan salawat. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya fi kitabin lam tadal malaikah tusalli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang bersalawat alayya, kepadaku, fi kitab, di dalam satu kitab atau di dalam suatu buku, lam tadal malaikah, tidak putus-putusnya, tidak henti-hentinya malaikat, tusalli alaihi, bersalawat kepadanya, madama ismi fi dzalikal kitab, selagi namaku berada di kitab tersebut. Oleh karena itu, pengarang kitab ini ingin meraih daripada ganjaran tersebut, ganjaran daripada salawat malaikat kepada orang tersebut, yaitu pengarang kitab ini sahibul kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin. Allah Subhanahu wa taala bersalawat dan bersalam kepada pemimpin kita Sayyidina Muhammad. Dikatakan Allah bersalawat. Terkadang malaikat bersalawat, terkadang manusia bersalawat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala bersalawat. Disebutkan bahwa as-salah minallahi rahmah. Salawat itu apabila dari Allah Subhanahu wa taala datangnya adalah rahmat. Wa minal malaikati istighfar.
Adapun salawat dari malaikat adalah istighfar. Wa minal adamiyyin, dan adapun salawat dari manusia adalah at-tadarru' wad du'a. At-tadarru', pengharapan, permohonan dan doa. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita berdoa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dari Allah, malaikat, dan dari manusia. Ini maknanya berbeda. Kemudian wa alihi, dan Allah Subhanahu wa taala, wa sallallahu, dan salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada keluarganya. Siapa itu keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka adalah hum min bani Hashim wa bani Muttalib. Imam Syafi'i dalam menafsirkan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah dari keturunannya Hashim dan keturunannya Muttalib. Itu yang dikatakan adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbihi, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam syarah ini kitab atau penjabaran ini kitab, yaitu kitab Nailur Raja, bahwa iddatu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma wafatihi, jumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu wafat berjumlah mi'atun wa arba'atun wa ishruna alfan. Jumlahnya adalah 124.000 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun akhir sahabah mautan, akhir sahabat yang meninggal dunia adalah bernama Abu Tufail Amir bin Wa'il al-Laythi. Fa innahu mata sanah mi'atin minal hijrah. Beliau Amir bin Wa'ilah meninggal pada tahun 100 Hijriah. Itu beliau akhir sahabat yang meninggal dunia. Dan kita meyakinkan bahwa kulluhum udul, semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adil. Tidak ada sahabat yang mempunyai kecurangan atau yang lainnya. Terakhir daripada muqaddimatul kitab, ya, sahibul kitab mengakhiri mukaddimahnya dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya illa billah, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala al-ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung. Artinya sahibul kitab tatkala mengutarakan daripada kitabnya, menulis daripada kitabnya, mukaddimah kitab ini dengan diakhiri dengan wala haula, dan tiada daya, tiada kekuatan dan tiada kemampuan karangan yang kami karang ini illa billah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu kecuali ma'unah minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, al-ali, yang maha agung, al-azim, yang maha tinggi. Yang al-ali yang maha tinggi, al-azim yang maha agung. Dikatakan di dalam syarah ini kitab, al-ma'na la qudratu likulli makhluk, tiada kemampuan bagi setiap makhluk, yakni dalam segala amal ibadahnya, amal pekerjaannya, illa billah, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mukaddimah kitab. Kita akhiri pengajian kita di dalam muqaddimatul kitab. InsyaAllah pada sesi berikutnya kita akan sambung lagi di dalam awal kitab ini, pembahasan tentang arkanul Islam dan arkanul iman. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita bisa ambil manfaat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.